Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Hidup dengan Hati Nurani yang Murni. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, saudara. Kita harus hidup dengan hati nurani yang murni supaya kita bisa masuk surga. Hati nurani yang murni itu seperti hatinya Allah. Bersih, kudus, suci, membenci kejahatan, tapi mengasihi kebenaran. Orang yang hati nuraninya murni bisa berbuat salah. Tapi kalau salah, kalau berdosa, ditegur, cepat bertobat. Beda dengan orang yang hati nuraninya tidak murni, hati nuraninya kotor. Bila bersalah, ditegur, ngeles, saudara. Cari macam-macam alasan, berbelit-belit. Karena itu miliki hati nurani yang murni. Katakan, miliki hati nurani yang murni. Saudara, semua orang beriman pasti ingin masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Oh, kita semua, ya. Next. Semua orang beriman pasti ingin masuk surga. Ya. Kalau orang yang tidak beriman, mereka tidak ingin masuk surga. Wong percaya surga neraka aja tidak. Orang ateis, mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Mereka tidak percaya surga dan neraka. Boro-boro mau masuk surga, percaya aja enggak. Tapi kita yang ada di sini, kita percaya dan kita ingin masuk surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Tapi orang seperti apakah yang berhak untuk masuk surga? Siapa yang berhak untuk masuk surga? Mazmur 24 ayat 3 menuliskan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Gunung Tuhan itu gunung Sion, gunung kudus Allah itu surga. Tempatnya yang kudus itu pasti surga. Jadi siapakah yang boleh masuk surga? Sekali lagi, siapa yang mau masuk surga? Oh, kita mau. Apa yang dituliskan oleh Mazmur pasal 24? Ada dua syarat untuk masuk surga. Yang pertama, yang bersih tangannya dan murni hatinya. Katakan, bersih tangannya dan murni hatinya. Saya bacakan Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Bersih tangannya, murni hatinya, artinya bersih luar dalam. Katakan, bersih luar dalam. Orang yang bersih luar dalam, bersih tangannya, murni hatinya, itu tidak menyerahkan dirinya pada penipuan. Di dalam dirinya tidak ada tipu daya, saudara. Penuh dengan rekayasa, tipu daya untuk menipu orang, mencelakakan orang, tidak ada, saudara. Dan tidak bersumpah palsu. Ya, bila ya katakan ya. Bila tidak katakan tidak. Ya, tidak bersumpah palsu. Orang yang hatinya kotor, saudara, mungkin dari luar kelihatannya baik-baik saja. Tapi di dalamnya penuh dengan kotoran. Penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Suatu ketika Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik. Hai orang Farisi, hai ahli Taurat, engkau seperti kuburan yang dilabur putih-putih. Di luarnya kelihatan bersih, dilabur putih. Tapi di dalamnya penuh dengan kotoran dan tulang belulang orang mati. Saudara, kita jangan seperti itu, saudara. Kita harus bersih luar dan dalam. Di luar kita bersih, tapi hati kita juga murni. Saudara, itu syarat pertama untuk masuk surga. Bersih luar dan dalam. Tapi syarat kedua untuk masuk surga menurut Mazmur pasal 24 ini, yang mencari wajah Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan yang mana? Saya bacakan Mazmur 24 ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakob. Jadi ternyata Tuhan, kita mau masuk surga selain bersih luar dan dalam, maka kita juga harus mencari Tuhan. Tuhan Allah ya Yakob, Allah Israel. Saudara, di dalam perjanjian lama, Allah yang kita sembah, itu kita kenal dengan nama Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakob. Ketiga orang ini adalah bapak leluhur, patriark dari bangsa Israel. Jadi Allah yang harus kita cari wajahnya adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakob, yang di dalam perjanjian baru dikenal melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan Tuhan yang lain, saudara. Di dunia ini banyak Tuhan. Tapi kalau saudara mau mencari Tuhan, pastikan engkau bersih luar dan dalam. Dan pastikan engkau mencari Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lalu apa hasilnya? Kalau kita bersih luar dalam mencari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, hasilnya dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, segala macam berkat kita terima dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hati kita bersih, tangan kita bersih. Tapi yang kedua, bukan hanya berkat dan keadilan dari Allah yang melawan dia. Apa maksudnya keadilan Allah? Saudara dengar baik-baik, ini keadilan Allah ya. Surga itu begitu murni, begitu suci. Tidak ada satu titik dosa yang bisa masuk surga. Kalau saudara pernah berbohong satu kali, itu sudah cukup tidak masuk surga. Padahal berapa kali kita berdosa, berapa banyak seumur hidup kita berdosa, macam-macam. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati, masuk neraka. Saudara, tapi keadilan Allah berkata, Allah Bapa mengutus putra yang tunggal, yang menjelma jadi manusia, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Yesus yang tanpa dosa, satu-satunya manusia yang pernah hidup di muka bumi yang tak berdosa sama sekali, itu adalah Yesus. Dan di atas kayu salib, Yesus yang tidak berdosa menanggung dosa seisi dunia, dosa saudara, dosa saya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosanya diampuni dan dia dianggap layak menjadi anak Allah dan layak untuk masuk surga. Supaya sudah mengerti keadilan Allah, saya berikan contoh, saudara. Keadilan Allah berbunyi seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya mudah dimengerti, saya berikan contoh. Pak Yudi di depan ini punya utang ratusan miliar. Seumur hidup Pak Yudi ini bekerja, jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nungging, Mbak. Itu tidak bisa membayar hutangnya. Saya ini konglomerat yang uangnya tidak terbatas. Lalu saya bilang sama Pak Yudi, mau enggak Bapak saya bayarin hutang Bapak? Kalau Pak Yudi percaya perkataan saya, terima kasih Pak Yongki, terima kasih, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih. Hutang saya Bapak bayar, hutangnya lunas. Tapi kalau Pak Yudi tidak percaya, nggak mungkin lah, mana ada orang begitu baik mau bayarin hutang saya, nggak mungkin. Hutangnya tetap harus ditanggung. Artinya dalam hal ini mati masuk neraka. Do you understand? Itu keadilan Allah. Keselamatan ditawarkan pada semua manusia. Yesus mati itu semua orang berdosa, tapi hanya yang mau menerima korbannya di atas kayu salib, orang itu diselamatkan. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi hal pertama yang kita perlu mengerti, untuk masuk surga, dua syarat utama. Bersih tangannya dan murni hatinya.
Kalau orang yang murni hatinya melakukan kesalahan, ditegur, segera bertobat. Saya kira tangannya jadi bersih lagi. Tapi kalau hatinya saudara tidak murni, ya saudara ditegur karena bersalah, ngeles, muter-muter, cari kambing hitam, ya cari alasan macam-macam. Karena itu pertama, bersih tangannya, murni hatinya. Yang kedua, saudara harus mencari Allah, menyembah Allah. Bukan sembarang Allah, tapi Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kita masuk bagian kedua, tentang hati nurani yang murni. Melayani sesama harus dengan iman dan hati nurani yang murni. Apa maksudnya? 1 Timotius 1 ayat 18. Ini tulisan Rasul Paulus kepada muridnya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Ya, tugas rohani, tugas pelayanan diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, kepada muridnya, yaitu Timotius. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi melayani, ya, pekerjaan Tuhan itu harus berjuang, tidak mudah, saudara. Ada perjuangan. Perjuangan hati yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi kita melayani itu harus dengan iman. Melayani harus sesuai dengan ajaran firman Allah. Saudara, saat ini saya melayani saudara sesama manusia itu dengan iman yang berasal dari ajaran firman Tuhan. Iman yang benar, iman yang diajarkan oleh Yesus dan oleh para rasulnya. Di gereja-gereja kita kenal sebagai iman rasuli. Ya, saudara pernah dengar pengakuan iman rasuli. Kalau di GBI, pengakuan iman GBI antara lain, aku percaya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Putra Tunggal Allah dilahirkan oleh perawan Maria, ya. Dan akhirnya mati disalib untuk menebus dosa manusia dan seterusnya dan seterusnya. Itu iman rasuli, ajaran Alkitab yang hakiki. Dan kita dalam melayani tidak boleh keluar dari itu, saudara. Saya tidak boleh ngarang. Saya khotbah ini dasar firman Tuhan, bukan ngarang maunya saya sendiri. Jadi kalau melayani harus dengan iman yang benar, iman rasuli, ajaran Yesus, ajaran para rasul, dan hati nurani yang murni. Kalau tidak punya hati nurani yang murni, maka iman kita akan kandas. Next. Ya, next. Kalau kita tidak punya hati nurani yang murni, maka iman kita akan kandas. 1 Timotius pasal 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, kalau kita tidak punya hati nurani yang murni, lama-lama iman kita kandas. Iman kita akan berubah dari iman yang benar, ajaran Kristus, ajaran para rasul, menjadi iman yang aneh-aneh. Saya kasih contoh lah, supaya mudah dimengerti. Tuhan Yesus mengajarkan, Alkitab ini bisa diringkas menjadi 2 hukum. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh firman Allah bisa diringkas jadi 2 hukum. Kasih pada Allah lebih dari apapun juga, dan kasih pada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara, saya ini sering dituduh orangnya suka ragu-ragu. Memang benar, saudara. Ya, saya nggak menyangkal. Tapi salah satunya karena saya berusaha mengikuti perintah Allah ini. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saya mau misalkan ini Martin bersalah, ya, saya mau menghukum dia. Saya pertimbangkan ini, kalau saya jadi Martin, saya mau enggak dijatuhin hukuman itu? Apa itu adil? Ya, kalau saya jadi dia mau enggak? Atau ini enggak adil, cuma maunya saya sendiri? Ya, karena sok saya kepalanya, pimpinannya, saya ambil tindakan sesuka saya.
Saya pertimbangkan, saudara, ya. Karena saya mengasihi dia seperti saya mengasihi diri sendiri. Saya tidak mau hukum orang atau menjatuhkan apa atau melakukan apa. Kalau saya sendiri tidak mau diperlakukan seperti itu. Tapi orang yang hati nuraninya tidak murni akan berpikir semau gue. Masa bodoh lah, yang penting kan saya ini atasannya. Mau saya apakan, saya pecat sekalipun, itu kan urusan saya. Saya punya wewenang, saya punya hak. Masa bodoh lah, saya nggak mau tahu. Tapi kalau saya menempatkan diri saya seperti Martin, saya akan mikir, loh, kalau saya cuma salah begini aja kok dipecat gitu. Jadi saya menempatkan mengasihi dia seperti mengasihi diri sendiri. Tapi kalau saya hati nurani saya tidak murni, saya tidak peduli, saudara, dengan pikiran seperti itu. Toh saya punya kuasa, saya kerjain aja. Apalagi nunjukkan kuasa saya kan, ini orang hebat kan. Nah kalau seperti itu hati nuraninya tidak murni, saudara, pasti lama-lama engkau akan menyimpang dari iman Alkitabiah, iman rasuli, iman yang diajarkan Kristus dan para rasulnya. Ya, lama-lama kompromi, lama-lama menyimpang. Bahaya. Karena itu kalau hati nurani tidak murni, imanmu akan kandas. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Orang yang melayani Tuhan dan sesama dengan hati nurani yang murni tidak punya motivasi lain kecuali motivasi kasih. Orang yang melayani dengan hati nurani yang murni, yang tidak murni, motivasinya bisa aneh-aneh. Next. Contohnya uang, kedudukan, wanita dan lain-lain. Ya kalau wanita, hamba Tuhannya wanita, pria. Atau jangan gender ketiga. Saudara, Donald Trump mengumumkan dengan jelas, di dunia ini hanya ada 2 gender, pria dan wanita, tidak ada gender ketiga. Memang benar, saudara, itu firman Tuhan, ajarkan begitu. Ya, tapi kalau orang yang hati nuraninya tidak murni, motivasinya bisa aneh-aneh, uang, wanita atau pria, kedudukan dan lain-lain. Nah, supaya saudara tidak salah paham, saya ini melayani saudara sebagai gembala di sini, khotbah dan sebagainya. Saya ini terima uang, saudara. Boleh atau tidak boleh? Awas ya kalau bilang tidak boleh. Saya turun, saudara, saya suruh ke sini. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Nanti sudah lihat di rumah 1 Korintus pasal 9 ayat 14. Orang yang melayani pemberitaan Injil, saya ini sedang memberitakan Injil Kristus, harus hidup dari pemberitaan Injil. Halo? Alkitab berkata orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi saya ini terima gaji, saya terima PK, persembahan kasih, saudara. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau saya ini jadi gembala, saya berkhotbah hanya untuk cari uang, itu motivasi saya tidak murni. Itu motivasi yang menyimpang. Do you understand? Mencari jodoh di gereja boleh atau tidak? Boleh. Malah menurut saya bagus, saudara. Karena kalau cari jodoh di gereja, paling kurang kita tahu nih, orang ini rajin ke gereja, ya orang ini kerohaniannya seperti ini, ya dia begini begitu dan sebagainya. Kita lebih ngerti, saudara. Dan imannya dia percaya seperti ini. Kalau kita cari jodoh di luar, ya nggak apa-apa, saudara. Tapi kan kita tidak tahu imannya bagaimana, kepercayaannya bagaimana dan sebagainya. Ya, boleh cari jodoh di gereja. Tetapi, kalau saudara datang ke gereja hanya untuk cari jodoh, nah itu yang baru nggak benar. Saudara datang ke gereja cari siapa? Cari Tuhan. Ketika cari Tuhan, Tuhan juga berikan jodoh. Itu yang terbaik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita masuk bagian ketiga. Orang yang suam-suam kuku harus dimurnikan dengan api. Dimurnikan dengan api artinya dibakar dengan api. Siapa yang mau dibakar dengan api? Jangan ya. Ke selomot sedikit aja kita sudah kesakitan. Tapi itu Tuhan mengajar seperti itu. Saudara, ketika Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos,
Dia melihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan pesan kepada Yohanes untuk disampaikan pada 7 sidang jemaat di Asia Kecil waktu itu. Salah satunya adalah sidang jemaat Laodikia. Mari kita lihat apa kata Tuhan Yesus pada jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 16 sampai 19. Jadi karena engkau suam-suam kuku, apa saudara? Suam-suam kuku artinya tidak dingin atau panas, tidak dingin, tidak panas. Ikut Tuhan, yes. Ikut dunia, yes juga. Ya, itu suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kata Tuhan Yesus. Akan dimuntahkan dari mulutnya berarti dibuang. Ya, saya harap tidak ada di sini. Kalau ada yang suam-suam kuku, bertobat. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkaya diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, jemaat di Laodikia waktu itu jemaat yang kaya. Mereka punya segala-galanya. Mereka merasa tidak kekurangan sesuatu apapun. Semuanya ada. Tetapi di mata Allah, mereka melarat. Mereka miskin. Mereka buta. Mereka telanjang. Maka kata Tuhan Yesus, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Saudara, ternyata orang-orang kaya ini yang merasa dirinya kaya, tapi di mata Tuhan mereka orang miskin. Tuhan suruh membeli emas yang dimurnikan dengan api. Emas kalau dibakar dengan api meleleh, saudara. Dan kotoran-kotoran dalam emas itu akan terpisah. Saudara, orang yang suam-suam kuku ini pasti di dalam dirinya masih banyak tabiat dosa. Mungkin kesombongan, iri hati, dengki, macam-macam yang aneh-aneh. Kalau Tuhan izinkan penderitaan mereka alami, masalah persoalan yang berat mereka alami seperti dibakar dengan api penderitaan, maka emas itu akan meleleh dan kotorannya akan terpisah dari emas. Karena itu saudara yang masih suam-suam kuku, izinkan Allah memproses saudara dengan api pencobaan. Supaya kotoran dosa saudara, tabiat-tabiat dosa saudara yang aneh-aneh itu terpisah dari diri saudara. Dan saudara menjadi murni. Dan selanjutnya dikatakan, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Saudara, selain kita dimurnikan, kita juga harus pakai pakaian putih supaya jangan kelihatan telanjang. Pakaian kekudusan, bersih luar dan dalam. Ya. Jadi mohon Tuhan untuk memberikan kita pakaian putih, kekudusan, dan juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, banyak orang Kristen matanya ini tertutup secara rohani. Mereka tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan manakah kehendak Allah, manakah cara dunia, mana cara Tuhan. Mereka tidak bisa membedakan, saudara. Karena itu minta minyak urapan Roh Kudus untuk melumas mata kita, supaya mata kita menjadi celik, kita bisa melihat dengan jelas. Oh, ini kehendak Tuhan, yang ini kehendak dunia. Ini cara Tuhan, ini cara dunia. Saudara, sekali lagi, kalau engkau suam-suam kuku, cepat atau lambat, engkau akan dimuntahkan oleh Allah dari mulutnya. Jangan sampai terjadi. Untuk itu, lakukan 3 hal. Pertama, biar saudara dimurnikan dengan api pencobaan. Sakit sih memang saudara kalau dibakar dengan api. Tapi itu memurnikan engkau. Sehingga kotoran-kotoran dosa, tabiat dosa dalam dirimu akan dibuang. Yang kedua, minta pakaian putih supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu. Minta pakaian kekudusan, engkau jadi hidup kudus. Dan minta urapan Roh Kudus untuk membasuh matamu. Supaya matamu menjadi celik, engkau melihat ini kehendak Allah. Ini bukan kehendak Allah. Dan seterusnya. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Barang siapa kukasihi, kata Yesus,
dia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara, seorang bapak yang mengasihi anaknya, dia tidak membiarkan anaknya itu kalau bersalah dibiarkan aja. Enggak apa-apa, lucu kok, enggak apa-apa, enggak. Ya, pertama-tama kalau dia lihat anaknya bersalah, ditegur baik-baik. Ya, kalau Martin ini kan dari Tapanuli. Dia ngomongnya gini, "Nak, ojo ngono, Nak." Martin Tapanuli, tapi Tapanulinya dari Jawa, Pak. Wah, masih bandel. Terpaksa dibentak. "Jangan begitu, ojo ngono." Kaget kan? Nah, masih bandel juga. Terpaksa ditabok. Itu caranya Allah, saudara. Tapi kalau sudah berdosa macam-macam, sudah dibiarkan oleh Allah, nangis. Dan saya pernah ketemu orang seperti itu, saudara, pendeta lagi. Dia bilang, saya sudah berdosa macam-macam, Tuhan biarkan. Wah, bangga dia, saudara. Dia kira dia dikasih Tuhan. Dalam hati saya, lu itu justru tidak dikasih Tuhan. Kalau Tuhan ngasih engkau pasti ditabok itu. Lakukan macam-macam gitu supaya engkau bertobat. Tapi mungkin sudah ditabok, dia tidak merasa, saudara. Akhirnya dibiarin aja. Lama-lama bisa terhilang benar-benar, dimuntahkan dari mulut Tuhan. Ya, karena itu, kalau saudara di proses Allah dengan api penderitaan, jangan marah, jangan lari dari Tuhan. Bersyukurlah, karena itu artinya engkau anak Allah. Tuhan mengasihi engkau, dan Tuhan ingin engkau masuk surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Sekali lagi, untuk masuk surga, kita harus punya hati nurani yang murni. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya punya hati nurani yang murni? Di sini saya berikan dua cara. Pertama, mintalah hati nurani yang baik dari Allah dengan cara dibaptis. Saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi ini ayat ini bicara tentang baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ya maaf, saudara mungkin belum mandi, ya masih ada daki dan sebagainya, ada kotoran di badan saudara. Baptisan bukan untuk membersihkan kotoran jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik, yang murni dari Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Siapa yang sudah dibaptis ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum, harap segera dibaptis. Penting, saudara. Saudara kalau ingin punya hati nurani murni, yang pertama bisa melalui baptisan. Waktu kita dibaptis, kita membayangkan diri kita sudah mati bersama Kristus. Ya, kita mati bersama Dia di atas kayu salib. Kalau orang mati harus diapain? Dikubur. Nah, kita dikubur di dalam air, itu lambang. Ya, dikubur dalam air. Lalu kita keluar dari air, menjadi manusia baru dengan Yesus, dengan Roh Kudus dalam hati kita. Kalau Yesus Roh Kudus dalam hati kita, kita mempunyai hati nurani yang murni, yang baru. Saudara, jadi saudara yang belum dibaptis, saya anjurkan segera dibaptis. Ya, itu memohonkan hati nurani yang murni kepada Allah. Dan saudara-saudara yang hamba-hamba Tuhan di sini yang saya berikan hak untuk membaptis jemaat. Itu waktu membaptis juga disebutkan, Pak, ayat ini. Ya, aku baca kamu, Tuhan akan memberikan kamu hati nurani yang murni. Ya, itu disampaikan, Pak, supaya lebih jelas. Tapi bisa enggak sebelum kita dibaptis kita sudah terima Yesus? Halo? Bisa. Ya, saudara terima Yesus, bertobat sungguh terima Yesus. Saudara, Yesus Roh Kudus masuk dalam hati saudara. Saudara juga punya hati nurani. Tapi kalau dibaptis itu kan lebih jelas. Lebih jelas saudara diselamkan, keluar dari air lebih jelas. Ya. Jadi sekali lagi, kalau mau hati nurani murni, pertama mohon dari Allah. Salah satu caranya dengan dibaptis. Yang kedua, bagaimana punya hati nurani yang murni? Minta hikmat dari Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas, dari Tuhan, itu pertama-tama murni. Apa saudara? Murni. Kalau hikmat yang dari Allah, pengetahuan, pikiran dari Allah,
itu tidak mungkin tidak murni. Tidak mungkin yang jahat-jahat. Saudara. Kalau saudara minta hikmat dari Tuhan, pasti hikmat itu murni. Pasti hikmat itu menjauhi kejahatan, ya, mencintai kebenaran, mengasihi Tuhan, sesama, dan seterusnya. Jadi kalau saudara perlu hati nurani yang murni, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang saya lakukan? Ya. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Dan hikmat itu pasti murni, ya, tidak akan macam-macam. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Ya, jadi sekali lagi, mari saudara, kita perlu hati nurani yang baik, yang murni. Dan untuk itu, ada dua cara mendapatkan. Pertama, mohon dari Tuhan. Salah satunya melalui baptisan air maksudnya. Yang kedua, minta hikmat dari Tuhan, pengertian, pendapat, ya, pengetahuan dari Tuhan, supaya kita punya hati nurani murni, sehingga bisa melakukan pelayanan dan hidup kita dengan baik, dengan hati nurani yang murni. Kesimpulan. Tanda-tanda menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, sudah di ambang pintu. Karena itu bertobatlah. Pastikan saudara dan saya bersih di luar dan bersih di dalam. Bersih tangannya dan murni hatinya. Sehingga saudara selalu siap sedia. Kapanpun Tuhan Yesus datang untuk menjemput saudara. Bisa dua kemungkinan. Dijemput secara pribadi, artinya is dead, mati. Ya, itu sendirian, nggak ngajak-ngajak orang. Goodbye, saya pergi dulu ya. Atau yang kedua, dijemput bersama-sama, namanya rapture. Ya, dua-dua it's okay lah. Tuhan mau yang mana it's okay. Tapi yang pasti, saudara harus selalu siap. Sehingga ketika panggilan itu datang, baik pribadi mau panggilan bersama, you are ready. Katakan, I am ready. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu Berikanku Hatimu. Saudara, kalau kita mau punya hati nurani murni, itu hati nurani yang seperti Allah. Bersih, kudus, suci. Membenci kejahatan, tapi mengasihi kebenaran.